Hai YouTubers, Major Mass Extinction atau Mass Catalysm atau kepunahan massal atau bahasa seramnya kiamat ternyata sudah pernah terjadi sebanyak 5 kali di planet bumi ini. 5 peristiwa ini dikemukakan oleh Jack Sepkoski dan David M. Raup, dan peristiwa ini dijuluki dengan nama The Big Five. Peristiwa seperti ini jauh di luar jangkauan adaptasi makhluk hidup dikarenakan efek yang masif pada iklim bumi dalam waktu yang relatif singkat. Minimalnya di setiap peristiwa ini bisa memusnahkan lebih dari 65% spesies yang ada pada saat itu atau lebih dari setengah spesies yang ada pada saat itu. Dan berikut daftar 5 kepunahan massal yang pernah terjadi di bumi. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. OS Extinction terjadi 440 juta tahun yang lalu. Penyebabnya Ice Age, paparan sinar gamma, dan kontaminasi logam beracun. Peristiwa Great Catalysm pertama dalam sejarah kehidupan di planet bumi ini, atau yang setidaknya peristiwa yang manusia sudah teliti sejauh ini, adalah OS Extinction, yang merupakan singkatan dari Ordovician Silurian Extinction, yang merupakan peristiwa kepunahan massal yang mengakhiri era Ordovician, masa di mana bahkan dinosaurus baru akan muncul beratus-ratus juta tahun lagi. Di zaman ini kehidupan masih berorientasi di lautan karena baru sangat sedikit makhluk darat. Peristiwa ini memusnahkan sekitar 86% spesies yang hidup pada zaman itu. Penyebab dari kepunahan massal dalam peristiwa ini sangat kompleks dan saling menguatkan dengan berbagai teori. Mulai dari teori adanya paparan sinar gamma dari hypernova atau ledakan bintang yang bahkan jauh lebih kuat dari supernova yang berasal dari bintang yang jauh lebih besar dari matahari yang berjarak 6.000 tahun cahaya dari bumi, sampai pada logam beracun yang mengkontaminasi dari batuan di dasar laut. Tapi teori yang paling kuat adalah peristiwa Ice Age. Peristiwa Ice Age ini disebabkan serangkaian peristiwa tektonik yang menyebabkan pembentukan kutub yang menyebabkan penurunan permukaan air laut. Hal ini menyebabkan terangkatnya batuan silikon ke udara yang menghisap CO2 dari atmosfer, sehingga efek rumah kaca jadi sangat berkurang drastis. Untuk informasi kalian, sebenarnya efek rumah kaca itu penting asal tidak melewati batas normalnya. Dan karena hal ini akhirnya memperburuk iklim bumi sehingga bumi menjadi sangat dingin dan terjadilah kepunahan massal. Late Devonian Extinction terjadi 375 juta tahun yang lalu. Penyebabnya algal bloom atau deoksigenasi lautan. Kiamat dalam tanda kutip kembali melanda di bumi, tepatnya di akhir era Devonian, yaitu masa kehidupan yang sudah memiliki tanaman berbentuk pohon, atau tanaman sudah tidak lagi berbentuk tanaman perdu, yaitu tanaman yang berbentuk kecil. Tanaman pohon pada saat itu terdiri atas lignin, yaitu suatu struktur yang kuat tapi juga fleksibel. Di era ini, kehidupan masih menjadi milik hewan lautan dengan spesies dominan berupa trilobites. Spesies ini dulu merajai bumi jauh sebelum era dinosaurus dan bertahan di bumi hampir lebih dari 270 juta tahun. Namun dengan munculnya katalisme ini, sangat banyak spesies yang punah dan terutama makhluk yang tinggal di lautan. Penyebab yang paling pasti dari peristiwa ini adalah algal bloom. Apa itu algal bloom dan kenapa bisa terjadi? Jawabannya ada dari keberadaan tanaman pohon algal bloom itu sendiri, tanaman pohon yang akarnya jauh tertancap ke dalam bumi. Karena banyaknya populasi algal bloom pada saat itu menyebabkan terlepasnya nutrien ke samudra secara masif dan menyebabkan algae tumbuh dan hidup subur di samudra. Lalu kemudian algae yang menguasai samudra pada saat itu menggunakan hampir seluruh oksigen yang ada di samudra. Sisanya pasti bisa ditebak kalau makhluk hidup yang ada di lautan pasti musnah akibat kehabisan oksigen. Permian Extinction terjadi 251 juta tahun yang lalu. Penyebabnya massive eruption dan global warming. Kita sampai kepada suatu peristiwa kepunahan massal terbesar dan terburuk yang pernah menimpa kehidupan di planet bumi. Sebuah katalisme yang kemudian dijuluki sebagai The Great Dying yang terjadi di akhir era Permian. Katalisme ini jadi suatu pukulan telak untuk kehidupan yang ada di bumi pada saat itu. Bagaimana enggak? Bayangin aja 96% dari seluruh spesies yang ada di bumi pada saat itu musnah total semuanya. Mulai dari trilobites atau spesies yang masih bertahan dari kejadian katalisme Devonian sampai hampir seluruh hewan darat dan lautan jadi korbannya. Kepunahan dinosaurus nantinya beberapa ratus juta tahun setelah peristiwa ini cuman bencana kecil-kecilan kalau dibandingkan dengan peristiwa katalisme pada era ini. Yang jadi pertanyaan, apa yang menyebabkan peristiwa sedemikian mematikan bagi kehidupan saat itu?
Pertama, penyebab peristiwa ini adalah erupsi gunung berapi yang sekarang menjadi daerah Siberia. Erupsi maha dahsyat yang manusia belum pernah lihat sebelumnya. Erupsi ini mengeluarkan lava dan muatan lahar yang hampir menutup luas wilayah seluas Eropa Barat. CO2 dan metana disemburkan ke atmosfer yang menyebabkan iklim bumi menjadi sangat panas. Belum lagi fosil tumbuhan yang terbakar menyebabkan coal burning dan memperburuk keadaan iklim di bumi. Bumi menjadi neraka untuk kehidupan saat itu. Arus air laut berhenti akibat iklim yang ekstrim yang menyebabkan hampir seluruh makhluk hidup di laut karenanya mati. Dan hanya sebagian kecil kehidupan yang selamat dari bencana besar itu. Beruntung, kehidupan membuktikan kekuatannya. Di saat-saat ekstrim itu ternyata ada kehidupan yang mampu bertahan dan melanjutkan perjalanannya di semesta ini. Dan itu hanya sekitar 4% spesies yang mampu bertahan hidup. Dan dari sisa-sisa kehancuran, mereka terus berevolusi, mengembalikan biodiversitas kehidupan yang sebelumnya direnggut oleh alam. Dan ini membuktikan bahwa nggak ada yang mustahil di dunia ini. Triassic-Jurassic Extinction terjadi 200 juta tahun yang lalu, penyebabnya masih misteri. Lanjutan dari kehidupan dari 4% spesies tersisa dari Permian Extinction ini, setelah bersusah-susah payah dibentuk oleh evolusi baru, ternyata kembali menghadapi peristiwa katalisme besar lainnya. Ya, walaupun tentu tidak sebesar pengaruh kejadian katalisme sebelumnya, peristiwa ini memusnahkan sekitar 80% spesies yang ada dan menyebabkan perubahan yang sangat besar untuk kehidupan yang ada di bumi. Peristiwa katalisme ini terjadi di akhir masa Triasik dan tepat sebelum benua besar Pangea mulai terpecah. Mungkin beda dari peristiwa lain dari daftar sebelumnya, yaitu penyebab Triassic-Jurassic event ini masih belum bisa dipastikan penyebabnya. Tapi ada beberapa teori yang dikemukakan seperti collision atau tabrakan asteroid sampai perubahan iklim akibat dari efek rumah kaca atau karena dampak efek rumah kaca yang berkurang. Yang jelas, dampak yang ditimbulkan dari katalisme pada periode ini sangatlah masif. Jadi apapun katalisme yang terjadi, maka bisa dipastikan itu merupakan bencana yang sangat besar. Namun selain hal-hal mengerikan mengenai kepunahan tersebut, peristiwa ini menggulirkan sebuah babak baru dalam sejarah kehidupan bumi, yaitu kepunahan hewan besar seperti Archosaurus, Therapsid, dan lainnya memberikan kesempatan bagi dinosaurus untuk menguasai planet bumi ini. And then, setelahnya bumi jadi planet yang dikuasai oleh dinosaurus. Cretaceous-Paleogene Extinction terjadi 65 juta tahun yang lalu. Penyebabnya aktivitas vulkanik dan tabrakan asteroid. Nah, kalau ini pasti kalian semua udah pada tahu. Dan memang peristiwa ini adalah Great Cataclysm yang paling terkenal, Cretaceous-Paleogene Extinction. Yap, inilah peristiwa yang menyebabkan kepunahan seluruh dinosaurus. Ya, walaupun beberapa dinosaurus terbang masih bisa selamat dari peristiwa ini. Gak cuma dinosaurus, hewan yang menguasai lautan pada saat itu seperti Ammonids, yaitu nenek moyang cumi-cumi, juga ikut musnah. Dan total kepunahan spesies pada peristiwa ini, yaitu berhasil menghilangkan nyawa sekitar 76% spesies di bumi kala itu. Penyebabnya seperti yang kita ketahui sekarang ini, yaitu tabrakan asteroid yang maha dahsyat. Tapi sebenarnya tabrakan asteroid yang setara dengan 100 teraton TNT atau sekitar berjuta-juta kali kekuatan ledakan nuklir Hiroshima hanyalah pukulan pamungkas dari serangkaian bencana yang sudah lebih duluan terjadi. Lagi-lagi aktivitas vulkanik yang menyebabkan perubahan iklim ekstrim di bumi pada saat itu, yang menghambat aliran samudra dan sebagai konsekuensinya membunuh banyak sekali makhluk laut pada saat itu. Tabrakan asteroid yang terkenal itu lebih memberikan dampak terhadap hewan darat seperti dinosaurus. Untungnya beberapa hewan mamalia mampu selamat dari kejadian ini dan memberikan lanjutan sejarah bagi kehidupan untuk semua nenek moyang semua mamalia yang kita lihat sekarang ini. Well, itulah 5 apokalips yang pernah melanda planet biru kita, dan semuanya menimbulkan efek yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Semua yang kita lihat sekarang ini adalah hasil dari pahatan tangan-tangan alam, dan tentunya dengan campur tangan suatu zat yang maha agung yang membentuk kehidupan di bumi ini. Karena tidak mungkin sesuatu yang serumit, sekompleks, dan sehebat kehidupan ini berjalan dengan suatu sistem yang tidak berotak.